Di daerah terpencil, akses ke bidan atau fasilitas kesehatan masih terbatas. Hingga masyarakat lebih memilih dukun bayi yang lebih mudah dijangkau. Selain itu ada anggapan jika bidan kurang ramah dan kurang memahami budaya setempat. Sementara dukun bayi dianggap lebih dekat dan lebih memahami kebutuhan masyarakat. Berbeda cara pandang inilah yang menimbulkan konflik antara bidan dan dukun bayi. Ancaman dan teror pun pernah dialami bidan Mary Anitasari saat pertama kali bertugas sebagai bidan. Awal-awal mengabdi itu tentu masih banyak penolakan karena mereka masih memegang teguh ilmu leluhur mereka. Bahkan saya dianggap sebagai perusak ilmu leluhur mereka. Seperti bisa contohnya mereka masih memotong tali pusat memakai sembilu, masih menyunat anak bayi khusus perempuan, yang sekarang jelas-jelas itu sudah dilarang. Penolakan pertama sekali waktu saya mengabdi, itu polindes saya yang sempat hampir dibakar, rumah saya digedor setiap malam, diteror. Bahkan setiap ada persalinan saya tidak dikabari. Tiba-tiba taunya bayi sudah lahir. Tinggal ada kabar, Ibu bidan bayinya sudah lahir, saya tidak dikabari. Nah, maka dari itu saya setiap tahu ada yang hamil selalu saya pantau sampai proses kelahiran. Untuk mengatasi ancaman dan teror, bidan Mary melakukan kemitraan, penyuluhan, pelatihan, dan pendekatan personal. Lambat laun, upaya ini membuahkan hasil. Dukun bayi dan bidan saat ini telah berkolaborasi atau menjalin kemitraan. Alhamdulillah sampai saat ini karena kita adakan pendekatan kepada tokoh masyarakat, kepada tokoh agama, bahkan kita ikut acara mereka mulai terbuka hatinya. Kalau sebelum dulu belum didirikan kerjasama dengan bidan, pernah lahir sendiri dengan aku kan ini lahir aku kipak cak ini nah. Jadi orang melahir tuh di ujung ketingku ini. Jadi bayo lalu sini ku kan lahir tuh. Nah jadi netak pusat itu dia dikukur semangatnya 7 kali di luhut dan pusatnya kan. Nah maka netak pusatnya itu pakai kemiling dengan semilu kalau dulu-dulu nian. Kemitraan didasarkan pada keterbukaan, kesetaraan, dan kepercayaan antara bidan dan dukun beranak. Oke, maaf ya Mary. Bidan berperan sebagai penolong persalinan utama dan memberikan pelayanan kesehatan yang lebih profesional. Sementara dukun bayi berperan sebagai mitra bidan, membantu dalam perawatan ibu dan bayi, serta memberikan dukungan dan pengetahuan tradisional. Nah, kalau kini kan lah kami lah ngikut sama bidan. Lah mana kata bidan kami ikuti kini. Kami tuh makin itu kan lah haruslah pelatihan baru. Jadi kelahiran tuh dengan benar. Jadi apa pendapat bidan itu juga pendapat kami kan lahiran tuh. Nah itu mungkin itu. Kemitraan bidan dan dukun bayi adalah bentuk kerjasama yang saling menguntungkan antara bidan dan dukun bayi, dengan tujuan utama untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Kemitraan ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan nyaman,
bagi ibu hamil dan bersalin, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perawatan kesehatan yang tepat. Pengabdian bidan desa menuju desa terpencil seringkali penuh tantangan, termasuk medan yang sulit, minimnya fasilitas, dan keterbatasan akses. Namun, dedikasi dan semangat terus dikobarkan Mary Anitasari dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di daerah terpencil. Desa terpencil yang terletak jauh dari pusat kota dengan kondisi jalan yang rusak, berbatu, menanjak atau harus menyeberangi sungai, bahkan melewati hutan, menjadi tantangan tersendiri bagi Mary Anitasari yang bertugas sebagai bidan desa sejak 14 tahun yang lalu. Selain akses transportasi dan komunikasi ke desa terpencil yang sangat sulit, jarak yang jauh maupun kondisi jalan yang buruk juga termasuk keterbatasan sumber daya alat kesehatan maupun obat-obatan merupakan tantangan yang harus dihadapi setiap hari. Dikejar anjing di jalan lah Pak. Kadang malam-malam terus tuh ada suara binatang buas gitu Pak di jalan. Itu yang kami sering teringat terus tuh. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, Bidan Mary tetap berdedikasi untuk memberikan pelayanan kesehatan terbaik kepada masyarakat desa. Ia aktif melakukan kunjungan ke rumah-rumah warga, posyandu, dan memberikan pelayanan kesehatan di tempat-tempat terpencil. Bidan yang lahir di desa Dusun Tengah ini harus berpikir kreatif dan inovatif dalam memberikan pelayanan kesehatan, terutama dalam kondisi keterbatasan. Tidak hanya menggunakan kendaraan modifikasi, Bidan Mary juga harus berjalan kaki menembus hutan dan jalan setapak untuk memastikan kesehatan ibu dan janin dilakukan pemeriksaan secara rutin. Ini ada 3 tablet ya. 10 hari, 15 hari. Nah, 3 keping ini nih. Bidan Mary juga memberikan edukasi mengenai tanda-tanda bahaya kehamilan dan pentingnya pemeriksaan rutin guna mencegah komplikasi yang dapat terjadi. Atau tidak.
sekarang ada program BPJS itu membenarkan apa kakaknya yang bermasalah atau yang tidak terdaftar. Itu takutnya iya kalau kita lahir normal. Kalau misalnya kita sesar, BPJS tidak ada, macam mana? Itu belum termasuk misalnya bayinya ada sesak, masuk inkubator, itu sampai puluhan juta loh. Soal bidanita luar biasa dak. Dari kemarin tuh sebelum jalan bagus kan, terus kini tuh ratu masih bagus alhamdulillah. Nya tuh pahlawan lah kan. Kalau jalan jelek kita tuh kan susah keluar kan Om. Jadi dia tuh masuk, datang, ditengok, dijenguk, dicek kondisi. Bukan ibu hamil aja, orang sakit aja didatangi di rumah. Cak ibu aku kemarin kan sakit, terus didatangi ke rumah. Cak itu nih. Baik, alhamdulillah. Luar biasa Ibu Bidan kami ini sampai-sampai datang ke kebun kan itu luar biasa yang memperdulikan rakyat gitu. Bidan Mary setiap hari rutin melakukan kunjungan rumah untuk memantau kondisi kesehatan ibu hamil, bayi dan balita, serta memberikan edukasi kesehatan. Berperan aktif dalam kegiatan posyandu seperti penimbangan berat badan, pengukuran tinggi badan, dan pemberian imunisasi. Bidan Mary setiap hari rutin melakukan kunjungan rumah untuk memantau kondisi kesehatan ibu hamil, bayi dan balita, serta memberikan edukasi kesehatan. Berperan aktif dalam kegiatan posyandu seperti penimbangan berat badan, pengukuran tinggi badan, dan pemberian imunisasi. Banyaknya kasus kesehatan yang terjadi dan tidak adanya dokter dan perawat di desa mengharuskan Bidan Mary harus serba bisa dalam menangani masalah penyakit umum, seperti mengobati orang sakit demam, luka akibat kecelakaan, dan bahkan pemeriksaan awal penyakit hipertensi pada orang lanjut usia. Karena merupakan garda terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, kedekatan emosional dengan warga sekitar menjadi terjalin dengan baik. Tidak usah pakai lidah. Ini dibuktikan dengan pembayaran secara barter jika warga selesai berobat seperti menggunakan buah dan sayur. Kondisi ini masih terjadi lantaran ekonomi di desa masih bergantung pada hasil pertanian maupun perkebunan. Kembali ke pemikiran awal, karena itu sudah menjadi tekad saya dan memang sudah cita-cita saya, serta memang sudah ada dorongan dari keluarga, support dari suami, orang-orang terdekat, sejawat. Jadi kata-kata mengeluh itu hilang. Apalagi saat melihat seseorang yang sudah kita bantu itu tersenyum dan berterima kasih. Keteguhan hati Mary tetap tidak luntur. Dengan segala keterbatasan, ia terus melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Meskipun sudah ada sejak lama, keberadaan posyandu masih sangat relevan dan dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
Keberadaannya sangat strategis karena mendekatkan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat, khususnya di tingkat desa. Edukasi bidan merupakan bagian penting dalam meningkatkan kesehatan masyarakat, khususnya kesehatan ibu dan anak. Bidan memiliki peran strategis dalam memberikan informasi, konseling, dan pendampingan kepada masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan yang lebih baik. Bidan juga harus saling membantu, terutama saat ada yang membutuhkan bantuan dalam menangani kasus. Selain itu, perlu menjaga nama baik profesi dan menghindari persaingan tidak sehat dengan sesama teman sejawat. Bidan Mary itu juga orangnya sih cekatan, terus tuh dia bermasyarakat lah, bermasyarakat, mudah berkolaborasi lah bersama teman-teman sejawatnya. Tidak hanya sebagai seorang bidan, Mary juga merupakan istri dari seorang prajurit TNI. Tanggung jawab sebagai istri TNI dan tenaga kesehatan yang bertugas di wilayah terpencil menambah kesibukan dan tantangan Mary. Namun, ia tidak sendiri. Suaminya merupakan anggota TNI Kodim 0425 Seluma, selalu mendukungnya menemani perjalanan panjang ke desa-desa yang jauh dan sulit dijangkau. Untuk tantangannya mungkin masih kami di desa ini masih banyak hewan buas seperti babi, harimau. Nah, jadi untuk hewan buas ini ya kita bukan ini gimana, ya kita tetap harus menjalani semua tugas walaupun itu tantangannya hewan buas. Kalau saya dari sejak awal itu tetap mendukung penuh karena dari awal itu memang untuk apa yang harus ditakuti, karena kami juga sebagai aparat negara juga harus wajib mendukung seluruh instansi yang saling mendukung. Kalau was-wasnya waktu saya berangkat ke Papua, jadi saya merasa meninggalkan istri ini sangat berat karena untuk tugasnya dia itu kan masuk ke hutan, Pak. Nah, jadi ya was-was lah pokoknya karena ditinggal ke Papua, jadi dia sendirian untuk berangkat ke desa melewati hutan-hutan rimba. Perjuangan Mary akhirnya membuahkan hasil. Seiring waktu, masyarakat mulai menerima keberadaan Mary dan menghargai dedikasinya. Kepercayaan mereka terhadap pengobatan medis mulai tumbuh. Mary menjadi pilar harapan bagi banyak keluarga di pedalaman. Melalui kerja keras dan keteguhan hati, Mary tidak hanya berhasil menyelamatkan nyawa, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan medis.
kini, Bidan Mary Anitasari yang dulunya diragukan menjadi sosok yang dihormati dan dicintai oleh masyarakat. Ia tidak hanya seorang bidan, tetapi seorang pahlawan di pedalaman. Di tengah hutan dan perjuangannya yang berat, ia tetap hadir sebagai simbol harapan, keteguhan, dan cinta kepada sesama. Perjuangannya mengajarkan kita arti keberanian, ketulusan, dan cinta profesi. Di balik senyum hangatnya, tersimpan semangat yang tak pernah padam. 40 juta. Ibu ini kau nak Setelah 14 tahun mengabdi sebagai bidan pegawai tidak tetap di desa terpencil, Mary Anitasari akhirnya diangkat menjadi calon aparatur sipil negara oleh pemerintah sebagai apresiasi atas dedikasinya yang luar biasa. Selain itu, dalam rangkaian peringatan Hari Kesehatan Nasional, Bidan Mary Anitasari juga terpilih sebagai bidan teladan dengan kategori pengabdian tanpa batas. Mary Anitasari berhasil menorehkan prestasi gemilang dengan masuk dalam 5 besar tenaga kesehatan teladan tingkat nasional tahun 2024. Penghargaan ini bukan hanya sebuah bentuk apresiasi, tetapi juga motivasi bagi tenaga kesehatan lainnya untuk terus memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Semangat Mary mengajarkan kita bahwa meskipun tantangan begitu besar, selalu ada harapan di balik setiap perjuangan. Kisahnya adalah bukti bahwa satu orang dengan tekad bulat dapat mengubah banyak kehidupan.